Inilah dia kita bisa saksikan starting line up dari PSMS Medan asuhan Coach Freddy Muli. Ya, kita lihat bagaimana komposisi yang diterapkan oleh pelatih Freddy Muli tidak banyak perubahan ketika mereka tampil mengalahkan Persipura dalam duel di semifinal. Dan kita melihat bagaimana James, Kokol Wamel dan juga Sakti tetap sebagai tandem yang favorit. Dan kapten sekarang disandang oleh Legimin Raharjo. Dan ini merupakan Sriwijaya FC, asuhan Coach Rahmat Darmawan. Ya, kita lihat di sini dengan kehilangan dua pemain yang tidak dapat turun, yaitu kita lihat Amrizal maupun juga Warobai, dan di sini tempat dari Warobai diganti oleh Slamet, sementara Amrizal ditempatkan Tony di situ, dan pakem 4-4-2 kita lihat Obiora dan Kayamba akan menjadi motor di depan yang disukai pola ini adalah oleh Rahmat Darmawan. Ya, ada nama Firman Syah, Koordinator Swing Crew, dan juga Mahyadi Pangabean dan Andres Fermento. Rakyat Indonesia akan segera menyaksikan Liga Jarum Indonesia 2007 pada partai Grand Final. Sebuah serangan tadi langsung dibangun oleh PSMS Medan. Sebuah pelanggaran terjadi. Dan kali ini adalah sebuah tendangan bebas bagi tim Ayam Kinantan PSMS Medan. Wijay gelandang bertahan dan juga penyeimbang di lapangan tengah akan berduel dia dengan Julian Boom. Sebuah tendangan bebas kali ini bersiap-siap bagi PSMS Medan. Pelan saja berikan bola pada Supardi, langsung mengarahkan bola begitu cepat. Kita lihat para pemain dari PSMS Medan. Gustavo Cena, masih Gustavo Cena, bayang-bayangi dia. Tony Sucipto berhasil rebut oleh Wijaya, tapi berhasil kembali ambil oleh para pemain dari PSMS Medan. Dan kali ini bola oleh Zarahan. Anaru Obiora berikan kembali kepada Zarahan. Isnan Ali kali ini mencoba memainkan tempo permainan. Haris Yulianto memberikan bola ke sektor sebelah kanan kepada Slamet Riyadi, dan bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam buat PSMS Medan. Ya, sebuah akurasi yang tidak terjaga dari Haris Yulianto. Sebuah kesalahan yang saya pikir juga sangat-sangat tidak penting, tidak perlu dilakukan oleh seorang Karis, pemain dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat tinggi. Ayo siap. Lihat bola, lihat lawan. Gustavo Cena. Ladia Gustavo Cena bersiap-siap melakukan sepak pojok pertama. Sepak pojok yang terjadi pertama kali di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung ini. Sebuah tendangan langsung mengarah ke gawang dan belum menemui sasaran. Masih hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi Sriwijaya FC. Plus minus yang mewarnai perjalanan kompetisi benar-benar menghadirkan sebuah partai puncak yang menarik, yang menggiurkan, dan tentu saja menghibur buat kita semuanya. Selamat Riyadi berikan bola kepada Wijay. Masih Wijay berebut bola. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Akankah kartu kuning pertama kali ini dikeluarkan oleh wasit Purwanto asal Kediri? Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Purwanto untuk Wijay. Sebuah harga pantas. Kita lihat memang tadi tendangan kaki kiri dari Wijay tadi menerpa dari lutut kiri dari Gustavo Cena. Ini dia, kita lihat bagaimana sebuah reaksi kaki kanan dari Wijay. Ya, sangat disayangkan. Kita lihat bagaimana ini sebenarnya tidak begitu berbahaya karena memang Cena masih begitu jauh dari bahkan dari daerah lapangan permainan dari Sriwijaya, dan pelanggaran yang saya pikir terlalu cepat dengan mendapatkan kartu kuning sehingga nantinya Wijaya akan lebih berhati-hati bermain. Tendangan bebas kali ini bagi PSMS Medan. Bola mengarah kepada Saktiawan Sinaga. Zarahan tadi berbuat pelanggaran, walaupun Zarahan kita lihat masih tergeletak di lapangan. Sebuah tindakan fair play membuang bola. Melihat Zarahan Kerangar yang masih meringis kesakitan di lapangan Stadion Sijalak Harupat. Inilah dia Zarahan Kerangar, pemain yang menjadi motor serangan dari lapangan tengah Sriwijaya FC. Kita lihat memang tadi sebuah sliding dari Bom Julian. Seperti menggunting gerakan dari Zarahan. Kita berharap Zarahan masih tetap bisa melanjutkan permainan setelah mereka Sriwijaya FC juga kehilangan seorang Christian Lenglolo. Harus ditanduk keluar lapangan Zarahan. Dan pertandingan segera dilanjutkan kembali. Sebuah tindakan fair play baru saja dilakukan oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Murphy, Monplay.
Umpan bola dari kaki ke kaki. Julian Bom kali ini yang menguasai bola. Kepada Supardi di sektor sebelah kanan. Mengarah kepada Saktiawan Sinaga. Sebuah pelanggaran terjadi terhadap Carlos Renato Elias. Tendangan bebas kali ini. Tony Sucipto tadi berikan bola langsung saja kepada Wijay. Dari sektor sebelah kanan Ben berlian kali ini bagi Sriwijaya FC. Maksudnya kepada Annaru Obiora dan kembali terjadi sebuah pelanggaran. Usep Munandar, pemain asal Bandung yang memperkuat PSMS Medan, berusaha melakukan sebuah pelanggaran terhadap Annaru Obiora. Kita melihat bagaimana dalam usia pertandingan 5 menit permutasi bola tidak begitu bagus. Sebuah umpan dan berhasil dipotong dengan baik oleh penjaga gawang Marcus Harrison. Langsung saja tendang bola mengarah ke tengah lapangan. Tidak ada pemain, Isnan Ali yang menutup bola. Tony Sucipto tadi, Kate Kembagams, terjadi perebutan di lapangan tengah. Kita lihat ada seorang pemain dari PSMS Medan yang kali ini terjatuh, tergeletak di lapangan. Apa yang terjadi? Ya, Romi Dias sepertinya yang meringis kesakitan. Kita belum lihat apa yang terjadi terhadap Romi Dias Putra. Kate Kembagams mencetak gol tunggal yang membawa Sriwijaya FC melanglang ke partai Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Gustavo Cena saja buang bola. Umpan ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC yang dilakukan oleh Isnan Ali. All Sumatera Final terjadi di Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Wijay. Langsung saja bola tadi mengarah kepada Saktiawan Sinaga. Wijay kembali kali ini. Tony Sucipto maksudnya. Datang Ben berlian. Annaru Obiora duel dengan Usep Munandar. Masih Usep Munandar berduel dia dengan Annaru Obiora. Kembali bola kali ini dikuasai oleh anak-anak dari Sriwijaya FC. Ben berlian kembali. Dan Murphy Komunpli langsung menutup pergerakan yang dilakukan oleh Ben berlian yang mencoba masuk ke dalam kotak penalti dari PSMS Medan. Wijay. Bola dalam kotak penalti kali ini Annaru Obiora dikawal ketat oleh Usep Munandar. Dan sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Iya, bagaimana kita tadi terdengar Markus berteriak press. Memang kita lihat bagaimana pada saat pemain dari Sriwijaya memasuki daerah pertahanan dari PSMS, Markus mengharapkan setiap pemain dari PSMS jalan tugasnya untuk mempres setiap pemain. Aris Yulianto, pemain dengan postur tubuh yang sering mengandalkan umpan atau juga kepalanya untuk mencetak gol. Kembali bola beredar di lapangan tengah. Romi Dias Putra. Murphy Komunpli. Usep Munandar. Mas Ferry Kasim kali ini yang menguasai bola dari sektor sebelah kiri. Langsung mengarah kepada James Kokolomel, pemain yang paling berbahaya dari PSMS Medan. Dengan pergerakannya yang liar, yang sering memberikan satu kesempatan kepada Saktiawan Sinaga ataupun juga para pemain lain untuk mencetak gol. Kembali ke dalam, Julian Bom. Supardi kali ini. Kembali Julian Bom menguasai bola. Dorong kembali kepada Supardi di sektor sebelah kiri. Terlalu deras, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Sangat hati-hati dari kubu kedua tim penampilan mereka. Zarahan kali ini. Sebuah sliding yang sempurna yang dilakukan tadi oleh Romi Dias Putra. Dan bersih. Ya, satu keputusan yang saya pikir sangat tepat yang dilakukan oleh Romi. Karena kita tahu apabila dia tidak mengambil inisiatif melakukan sliding, bahkan kita tahu pemain satu nih Zarahan mempunyai kecepatan yang sangat-sangat luar biasa dan sangat baik. James Kokolomel yang dituju.
Kali ini bola dikuasai oleh Ferry Rotinsulu. Masih Ferry Rotinsulu kita lihat. Mencoba menahan bola, mendelay permainan. Lempar kepada Isnan Ali. Masih Isnan Ali kali ini. Berebut bola dengan Gustavo Cena. Zarahan. Dengan bola efeknya menuju kepada Annaru Obiora. Berada dalam posisi offside. Sebuah jebakan offside yang telah dilihat oleh asisten wasit 2 Suwadi Yunus asal Banda Aceh. Tempo permainan masih berlangsung begitu pelan. Kedua tim masih mencari celah. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dan inilah tentunya menjadi satu kesempatan bagi PSMS Medan. Kartu kuning bagi Carlos Renato Elias. 2 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Masing-masing untuk Wijay dan juga Carlos Renato Elias. Peluang tentunya bagi PSMS Medan untuk bisa memanfaatkan bola-bola mati dari sekitar kotak penalti Sriwijaya FC. Ya, di sini kita bagaimana pada saat salah back pass terlalu pelan, dan di sini Renato ingin menyapu bola bersih dan lebih cepat dari Sakti, lebih cepat dan kaki mengayun terlalu tinggi, dan inilah indikasi bahwa Carlos diganjar dengan kartu kuning. Dan kita mengingat bahwa ada saat gol pertama di putaran 8 besar, ya, PSMS Medan berhasil mencetak gol di menit awal dari set piece seperti ini. Gustavo Cena bersiap-siap. Sudah lakukan Gustavo Cena. Sebuah sundulan tadi. Masih bisa diamankan. Melahirkan sepak pojok kembali bagi PSMS Medan. PSMS Medan sebuah tim yang tampil begitu baik di putaran pertama dan sempat mengalami masalah di putaran kedua. Dan berada finish di peringkat ketiga di grup 1 wilayah barat. Dan akhirnya menjadi runner up dan lolos ke semifinal. Dan akhirnya sekarang tampil di partai final. Balik Gustavo Cena, Bahaya! dan sebuah tendangan masih bisa diamankan. Bagaimana terjadi kemelut di depan gawang Ferry Rotinsulu. Datang kembali kali ini sebuah serangan. Dan apa yang terjadi? James Kokolomel. Masih ada Carlos Renato Elias yang menutup pergerakan. Dan membuat gawang Sriwijaya FC masih bisa diamankan. Iya, hampir saja kita 2 peluang diciptakan oleh anak Medan, dan kita lihat sudah mulai beraninya keluar menyerang. Kedua tim, ya, pelanggaran begitu keras, dan disinilah mulai menariknya apabila kedua tim lebih berani keluar bermain dan melakukan penyerangan. Ya, satu kartu kuning kembali mengalir dari kantong wasit Purwanto. Kita melihat ternyata sliding yang cukup membahayakan dari Murphy Komumple untuk pergerakan dari Kate Kayambegam. Zarahan Kerangan kali ini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Sudah lakukan kali ini. Dan Bahaya Annaru ini. Obiora masih dapat. Annaru Obiora sebuah gol! Annaru Obiora berhasil membuat Sriwijaya Mania, Singa Mania, dan juga seluruh rakyat di Sumatera Selatan menyambut gol yang merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Sriwijaya FC atas PSMS Medan dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, kita lihat di sini bagaimana dengan bermain yang sangat berhati-hati di kedua tim, dan pada saat mereka berani melakukan penyerangan, disinilah terjadi permainan sangat keras sehingga terjadilah tendangan-tendangan bebas. Dan kita lihat di sini bagaimana Zaran dengan pintarnya dia tidak mengangkat bola tinggi dan dia mengarahkan bola kepada Obiora. 1 kali shooting mampu diblok, dan inilah yang kedua, placing yang sangat-sangat baik, sangat cerdik. Akhirnya 1-0 untuk Sriwijaya. Dan kita juga melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Murphy tidak begitu bagus dalam memarking pergerakan dari Obiora. Ini dia, satu gerakan sliding dan bola rebound. Kita melihat dengan satu sontekan yang sangat-sangat simpel, Obiora menceploskan bola ketika Markus juga sudah terlanjur meninggalkan gawangnya. Gol yang saya pikir begitu mudah. Ya. Serangan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari PSMS Medan. Sebuah pelanggaran kembali terjadi. Ya, kembali kita di sini lihat bagaimana ada set piece yang diterima atau didapatkan oleh
PSMS Medan di posisi yang hampir sama pada saat Sriwijaya mencetak gol. Saya pikir di sini kedua tim harus lebih berhati-hati dalam rangka mereka melakukan sliding tackle di daerah-daerah atau yang mendekati kotak penalti dari kedua tim ini. Gustavo Cena sudah lakukan, masih bisa diamankan. Kita lihat bagaimana Gustavo Cena berusaha keras untuk memberikan umpan-umpan matang kepada para pemain dari PSMS Medan yang di dalam kotak penalti. Kembali lagi kali ini Supardi berikan bola kepada Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena yang menguasai bola. Kembali sebuah pelanggaran berada di dekat kotak penalti dari Sriwijaya FC, kali ini dilakukan oleh Isnan Ali. Masih ada Kate Jerome Kayamagams yang langsung saja membuang bola. Carlos Renato Elias kita lihat mengkoordinir barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Kembali Gustavo Cena kirim bola ke dalam kotak penalti. Terjadi perebutan dan terjadi apa yang terjadi, peluang tentunya. Dan telah berada dalam posisi offside. Kita lihat. Asisten wasit 1 Sajid Purwoko. Ya, jelas sekali kita lihat bagaimana pada saat James Koko mampu meraih bola dan kita lihat dengan bersamaan Sakti berusaha meraih bola dan disitulah posisi offside yang diterima Sakti tadi. Peluang kembali Anaru Obiora. Berikan kepada Zarahan. Masih berhasil diamankan oleh Murphy Common Play. Supardi kali ini berikan bola kepada Julian Bom. Masih Julian Bom. Diawasi dia oleh Wijay. Murphy Common Play. James Kokolomel berebut bola. Ada Tony Sucipto dan juga Ben dan juga Slamet Riyadi. Kita lihat mencoba menutup pergerakan dari James Kokolomel. Kembali sebuah skill yang tadi dilakukan oleh Zarahan, belum menemui sasaran rekan-rekannya. Carlos Renato Elias dan kali ini bola berhasil dikuasai oleh Saktiawan Sinaga. Masih Saktiawan Sinaga kita lihat. Ada Carlos Renato Elias. Jimin Raharjo. Kembalikan bola kepada Saktiawan Sinaga. Masih Saktiawan Sinaga menguasai bola. Julian Bom. Masuknya kepada Gustavo Cena. Ada Isnan Ali kerjasama dengan Zarahan. Tony Sucipto kali ini. Bukan berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana Kate Jerome Kayamagams. Masih Kate Kayamagams. Zarahan. Slamet Riyadi datang membantu kepada Wijay. Ben berlian kali ini. Umpan silang langsung menuju kotak penalti dan Jerome Kayamagams sebuah tendangannya. Masih belum sempurna mengarah ke gawang Marcus Harrison. Ya, tapi paling tidak kita melihat bagaimana sebuah peragaan serangan yang didesain dengan sangat-sangat sabar dari skuad Sriwijaya. Sebelum kemudian Kate Kayamagam gagal memaksimalkan satu bola yang lumayan matang tadi. Sriwijaya FC, tim yang berdiri pada tahun 2005 setelah sebelumnya bernama Persija Tim. Awalnya hanya memiliki target menjadi tim yang lolos ke Liga Super. Seiring dengan prestasi dan juga apa yang diraihnya, tim ini sekarang bukan hanya saja memiliki target untuk lolos ke Liga Super, tapi juga menjadi sebuah tim yang memiliki peluang meraih sebuah sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia untuk mengawinkan 2 gelar Copa Indonesia dan Liga Jarum Indonesia 2007 atau dalam istilah lain adalah double winners. Kembali kali ini Anaru Obiora. Zarahan. Isnan Ali. Tony Sucipto. Ada Romi Dias Putra. Ke belakang dia kepada Marcus Harrison. Usep Munandar. Jimin Raharjo kepada Julian Bom. Kita lihat, masih sangat sulit para pemain dari PSMS Medan untuk bisa menembus pertahanan dari Sriwijaya FC.
Gustavo Cena, motor serangan dari PSMS Medan, tampil begitu agresif dia di awal-awal babak pertama ini. Dan tentu juga PSMS Medan ingin meraih sebuah prestasi sebagai sebuah tim. Kembali pelanggaran dari Wijaya terhadap Julian Bom. Saya pikir Wijaya harus segera ekstra hati-hati dalam menjaga performanya sendiri. Karena kita tahu bahwa satu kartu kuning sudah disandang oleh Wijaya. Dan jika ada kartu kedua itu berarti Sriwijaya akan tampil hanya dengan 10 nama saja. Menjaga Julian Bom. Sebuah tendangan langsung dan masih bisa diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Dan langsung saja Kate Kayama Gams menghalau bola. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Kate Kayama Gams. Hasil tadi ditutup pergerakannya oleh Legimin Raharjo yang menyandang ban kapten. Setelah Mahyadi Pangabean masih berada di bench setelah melangsungkan pernikahannya. Ya, satu peluang tadi kita lihat bagaimana anak Medan sebenarnya dapat hampir saja menjebol gawang dari Sriwijaya apabila tadi pada saat rebound bola dari Ferry Rotinsulu dapat diselesaikan dengan baik. Namun kita lihat tidak ada pemain datang dari second line untuk menyambut bola. Dan di sini kita lihat bagaimana begitu cepatnya counter attack yang dilakukan anak-anak Sriwijaya. Dan ini harus diwaspadai anak-anak PSMS Medan yang kerap sekali membuat blunder di belakang. Kembali lagi kali ini tekanan dari anak-anak PSMS Medan. Ke belakang bola berikan kepada Ferry Rotinsulu. Isnan Ali kali ini. Zarahan. Kembali Zarahan kerjasama dia sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, terlepas tadi bola memang sudah meninggalkan lapangan, namun kita bagaimana begitu cepatnya dua gerakan antara Zarahan maupun juga Isnan Ali yang kita lihat mereka selalu menyisir dari kedua sayap permainan dari PSMS Medan. Dengan sentuhan 1-2 yang juga indah, Fe. Betul kan? Slamet Riyadi. Kate Kayama Gams. Kembalikan bola kepada Slamet Riyadi. Wijaya kali ini. Tony Sucipto. Umpan daerah maksudnya kepada Zarahan. Terlalu deras meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSMS Medan. Supardi. Umpan yang sangat baik berikan kepada Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena kali ini. Kita lihat Gustavo Cena bersiap-siap memberikan umpan ke dalam kotak penalti dan peluang tentunya. Kembali lagi sebuah penyelamatan dari Carlos Renato Elias. Membuat PSMS Medan masih harus memutar otak untuk menembus gawang dari Ferry Rotinsulu. Kita melihat bagaimana scrimmage di depan mulut gawang Ferry Rotinsulu sebetulnya bisa dimaksimalkan kalau saja Sakti dan juga James mau sedikit bekerja lebih keras dalam melakukan duel untuk bola-bola udara yang dilepaskan oleh Gustavo Cena. Supardi kali ini bersiap-siap sudah lakukan sebuah sepak pojok dan sebuah sundulan. Masih mengarah kali ini. Sebuah serangan kembali dibangun oleh anak-anak Sriwijaya FC. Ada Romi Dias Putra yang menghalau bola. Gustavo Cena. Tanpa kompromi anak-anak dari Sriwijaya FC langsung saja menghalau bola yang masuk ke daerah kotak penalti. Marcus Horizon kali ini. Mas Ferry Kasim. James Kokolomel, masih James Kokolomel kali ini sebuah skill tendangan dan peluang tentunya masih bisa kembali diamankan. Bagaimana peluang yang terjadi bagi PSMS Medan yang sepertinya sudah mulai panas untuk menyamakan kedudukan di Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana begitu cepatnya gerakan daripada Kokolomel dan dia melakukan shooting yang sangat-sangat keras namun masih bisa diblok. Disinilah kita lihat bagaimana Sakti datang dari belakang untuk menyambar bola muntah namun Sakti salah dalam mengontrol bola dan akhirnya bola lebih dekat ke Ferry Rotinsulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC. Band-band berlian. Kate Kayama Gams. Murphy Kumonplay. Umpan kembali kepada Saktiawan Sinaga. Ya, sebuah pelanggaran jelas, sebuah professional foul dari Haris Yulianto. Saya pikir ini kartu kuning. Ya. Kembali kartu kuning keempat keluar dari wasit Purwanto. Kali ini kepada Haris Yulianto. Mana sebuah pelanggaran tadi terhadap Saktiawan Sinaga.
Ya, satu hal yang menarik kita bagaimana apabila terjadi set piece untuk tim daripada PSMS Medan sampai kita lihat begitu jauhnya Obiora maupun juga Kayamba untuk turun melakukan defense. Kembali berhasil diamankan oleh Carlos Renato Elias. Wijaya kali ini sebuah serangan balik. Langsung saja kepada Zarahan. Kita lihat begitu kosong barisan pertahanan. Langsung umpan melebar. Ada Romi Dias Putra yang menjadi pemain terakhir di barisan pertahanan dari PSMS Medan. Masih selamat tentunya para pemain dari PSMS Medan. Lewat sebuah serangan balik yang begitu cepat dari anak-anak Sriwijaya FC. Kembali kali ini sebuah serangan dari anak-anak Medan. Masih bola dikuasai oleh Saktiawan Sinaga. Ada Gustavo Cena. Sebuah tendangan dari Gustavo Cena. Masih belum menemui sasaran. Penampilan cukup baik ditunjukkan oleh anak-anak Medan yang sepertinya memang tidak terlihat kalau mereka seperti tertinggal dalam kondisi pertandingan Grand Final ini. Kembali lagi kita lihat tekanan dibangun oleh Tony Sucipto. Cukup kosong kali ini Ben Berlian. Umpan ke dalam kotak penalti. Marcos Harisan berhasil memotong bola dengan sangat sempurna. Gustavo Cena. Berlari kali ini Saktiawan Sinaga. Ada Haris Yulianto yang langsung menutup pergerakan dari Saktiawan Sinaga. Masih gagal serangan dari PSMS Medan yang perlahan-lahan mulai menguasai jalannya pertandingan di malam hari ini. Supardi bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam kepada Gustavo Cena. Masih Supardi kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih melebar, belum menemui sasaran. Tendangan gawang saja tentunya bagi Sriwijaya FC. Isnan Ali kali ini. Masih Isnan Ali. Kembali sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Legimin Raharjo. Andres Formento masuk menggantikan Romi Dias Putra. Dan seperti ada sedikit perubahan dengan skema permainan dari anak-anak Medan di sisa babak pertama ini. Ya, saya pikir mungkin seorang James Koke ditarik lebih ke dalam untuk berduet menjadi kreator serangan dari lini kedua bersama Gustavo Cena, dan Formento mungkin didorong ke depan diduetkan dengan Sakti Sinaga. Kembali lagi sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat asisten wasit telah mengangkat bendera. Ben Berlian telah berada dalam posisi offside. Kembali kali ini bola masih berhasil dikuasai oleh Saktiawan Sinaga. Maksudnya kepada Andres Formento. Tony Sucipto dari Mas Ferry Kasim kali ini bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pelan saja kepada Usep Munandar. Legimin Raharjo. Balikan kepada Mas Ferry Kasim. Julian Bom. Masih Julian Bom kali ini yang menguasai bola. Dorong saja pelan kepada Supardi. Masih Supardi kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Carlos Renato Elias. Wijaya kali ini. Zarahan. Berikan bola. Bagaimana tadi visi permainan dari seorang Zarahan. Melihat pergerakan dari sektor sebelah kiri Isnan Ali. Benar-benar sebuah umpan yang begitu memanjakan Isnan Ali. Begitu terjaga akurasi dari apa yang sudah dilepaskan oleh Zarahan tadi. Diego Marcos Harisan kita lihat bersiap-siap. Masih berhasil diamankan kali ini. Sebuah serangan balik coba dibangun oleh anak-anak dari PSMS Medan. Maksudnya tadi Supardi berikan bola kepada Gustavo Roberto Cena. Terus menekan anak-anak Medan terhadap anak-anak Sriwijaya Palembang. Sebuah umpan kali ini Gustavo Cena. Ke dalam kotak penalti dan peluang tentunya bagi anak-anak Medan. Masih berhasil diamankan. Zarahan kembali kali ini sebuah serangan balik dari Sriwijaya FC. Masih Zarahan, umpan daerah kepada Kate Kebagam. Marcos Harisan keluar dengan sebuah pengamatan yang sangat baik. Sebuah keputusan yang sangat jitu dari seorang Marcus. Cepat memilih meninggalkan sarangnya. Dan selamat gawang PSMS Medan. Inilah dia Julian Bom.
Tony Sucipto. Hasil diamankan kali ini bola oleh Gustavo Roberto Cena. Sebuah serangan. Supardi. Gustavo Cena. James Kokolomel terlalu deras. Ya maksud yang bagus sebenarnya kita bagaimana tadi Cena ingin merubah arah permainan daripada PSMS Medan, namun umpan yang begitu deras sehingga tidak dapat dijangkau oleh James Kokolomel. Andres Formento. Kanan kali ini masih James Kokolomel. Sebuah keeping bola tadi dilakukan oleh James Kokolomel. Ada Zarahan datang membantu usaha Munandar. Kali ini sebuah serangan dari Kate Kayabagam yang berhasil mengambil bola tadi. Dan kali umpan kepada Anaro Obiora dan Kembali Markus. Melahirkan sebuah keputusan yang jitu, cepat. Meninggalkan gawangnya. Wijay. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Legimin Raharjo terhadap Wijay. Duel dari dua pemain yang menempati posisi gelandang bertahan. Ada kesan kita lihat bagaimana anak-anak Medan tampil sedikit kurang lepas, bahkan juga terkesan kurang sabar. Sehingga bagaimana mereka mendesain serangan tidak bisa tertata dengan begitu bagus. Marcus Horizon, tangkapan yang begitu lengket. Sambil terbang ia menggapai bola. Gustavo Cena yang dituju. Kita lihat beberapa kali akurasi yang dilakukan oleh anak-anak Medan tidak terjaga dengan begitu bagus. Dan kerap mereka melakukan serangan tidak tertata dengan maksimal. Balik kali ini tekanan dari sektor sebelah kiri. Telah berada dalam posisi offside James Kokolomel. Selamat Riyadi tadi. Meninggalkan lapangan permainan. Hasilkan lemparan ke dalam kali ini bagi PSMS Medan yang terus mengurung pertahanan dari Sriwijaya FC. Umpan langsung tadi bisa diamankan oleh Haris Yulianto. Kembali kali ini Legimin Raharjo. Sebuah peluang, sebuah sundulan yang dilakukan masih berada di atas gawang. Andres Formento. Ya. Hasilkan sepak pojok. Ya, sebuah stasi yang 50-50 saya pikir. Peluang kali ini, sebuah tendangan. Dan masih bisa diamankan peluang dari Saktiawan Sinaga. Ya, satu kesempatan sangat baik. Kita lihat tadi bagaimana sebenarnya Sakti antara dua, apakah memberikan umpan atau melakukan tendangan langsung gawang. Dan kita lihat dia lebih mengarahkan ke arah gawang. Dan memang sudut sangat sempit dan posisi Ferry sangat tepat. Ya, keputusan untuk melakukan sebuah placing dan sebetulnya Ferry juga dalam keadaan on position di situ. Wolfi Kamun play kali ini berikan bola kepada Supardi di sektor sebelah kanan. Kita lihat bagaimana para pemain PSMS Medan mencari celah dari sektor sebelah kiri atau juga sebelah kanan pertahanan dari Sriwijaya FC. Mereka tidak berhenti untuk mencari celah dan juga tidak berhenti melakukan tekanan demi tekanan. Untuk terus menemboki barisan belakang mereka. Agak sedikit menyulitkan tentu saja buat PSMS Medan. Dan kalau saja Cena lebih dipantek di operasi di sektor sayap kanan, boleh jadi konsentrasi lini belakang Sriwijaya agak sedikit lebih tersedot di sini. Anaro Obiora kali ini dalam kotak penalti. Usep Munandar tampil begitu taktis pemain ini. Kembali Zarahan. Tony Sucipto kembali kepada Zarahan. Sebuah skill, kita lihat bagaimana kerjasama dari anak-anak dari Sriwijaya FC. Murphy Kumun play. Ya, sangat menarik memang Rendra, kita bagaimana
one touch, two touch yang ditunjukkan dari anak-anak Sriwijaya begitu rapi dan begitu indah, dan kita lihat bagaimana begitu sulitnya pemain daripada PSMS Medan untuk menjaga pergerakan dari pemain-pemain di Sriwijaya. Julian Bom. Ya, lihat ketika mereka kehilangan bola, 70% dari para pemain Sriwijaya sudah berada di wilayah permainan sendiri dengan hanya menyisakan seorang Gam atau juga Zarahan sendirian di lini depan. Kita lihat rapat sekali, bertumpuk anak-anak Sriwijaya berada di wilayah permainan. Ketika mereka mendapatkan bola, mereka dengan cepat mengalirkan sebuah serangan balik yang merepotkan lini belakang PSMS Medan. Ini dia, Murphy. Dan ini berarti kartu kuning kedua buat seorang Murphy, dan itu adalah merah, dan sebuah hal yang benar-benar merugikan buat skuad Ayam Kinantan. Bagaimana tadi Murphy common play menarik kaos dari Anaro Obiora. Iya, satu kesalahan yang diawali dengan serangan balik counter attack yang cukup cepat dari anak-anak Sriwijaya, yang di sini kita lihat Anaro Obiora berlari begitu kencang, dan memang pada saat sliding pertama dengan bola bersih Murphy melakukannya, namun ya di sini kita lihat disinilah pada saat dia tidak dapat berdiri dan dia menarik baju daripada Anaro Obiora, dan tidak ada lagi keputusan lain selain memberikan kartu merah kepada Murphy. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Murphy adalah keputusan yang konyol, saya pikir. Kalau saja dia sadar dia sudah mendapatkan satu kartu kuning pertama tadi, hal ini tentu saja tidak akan dilakukan oleh seorang Murphy, dan ini jelas-jelas terjadi di depan mata wasit Purwanto. 10 pemain dengan sisa 47 menit. Satu hal yang sangat berat tentu saja buat Ayam Kinantan PSMS Medan. PSMS Medan harus melanjutkan pertandingan di Grand Final ini dengan 10 pemain setelah Murphy common play mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah. Sebuah tendangan dari Carlos Renato Elias masih berada di samping kiri dari gawang Marcus Harrison. ...45 menit babak pertama dalam waktu normal telah habis. Nadia Carlos Renato Elias yang juga tidak bisa tampil di partai semifinal. 2 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Ya, memang sangat menarik, Rendra. Kita bagaimana sebenarnya kartu kuning telah banyak diraih anak-anak dari Sriwijaya, bahkan justru malah hanya satu pemain dari PSMS Medan yang mendapat kartu kuning, yaitu Murphy, dan pada akhirnya Murphy lah juga yang mendapatkan kartu merah. Saya pikir dengan tertinggal 1-0 agak sedikit berat, namun pertandingan yang masih panjang. Gustavo Roberto Cena, sebuah umpan ke dalam kotak penalti kali ini masih bisa diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Sebuah serangan balik, bangun melalui Slamet Riyadi. Ben berlian. Kate Kemagam sekali ini dikawal ketat oleh Usep Munandar. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Sriwijaya Laskar Wong Kito Palembang. Usep Munandar baru saja menghalau bola tadi. James Kokolomel bermain agak sedikit ke dalam. Saktiawan Sinaga kali ini yang mengejar bola. Duel dia dengan Haris Yulianto. Masih Saktiawan Sinaga kali ini. Sebuah umpan. Dipotong saja oleh Ferry Rotinsulu. Ya, kita tadi bagaimana begitu cepatnya serangan balik juga yang ditunjukkan anak Medan. Namun satu pemain yaitu Formento yang datang dari belakang dihadapi dengan 3 pemain. Saya pikir sangat begitu sulit apabila tidak ada second line yang juga datang membantu untuk melakukan penyerangan. Kembali lagi kali ini, bola berhasil diamankan oleh Marcus Harrison. Sebuah tendangan langsung saja mengarah kepada pergerakan dari Andres Formento, pemain asing asal Argentina ini. Kembali kali ini Julian Bom. Masih Julian Bom, duel dia dengan Wijay. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Julian Bom kali ini menguasai bola. Dorong saja kepada Andres Formento. Sebuah pelanggaran terjadi. Maksudnya kepada Saktiawan Sinaga. Tony Sucipto tadi. Umpan dari Julian Bom kepada Saktiawan Sinaga. Peluang kali ini bagi PSMS Medan melalui bola-bola mati.
Berkali-kali para pemain dari PSMS Medan mendapatkan peluang melalui set pieces. Wajah dari Freddy Muli. Sebuah tendangan kali ini dan masih bisa diamankan dengan baik. Sebuah placing bola tadi dilakukan oleh Gustavo Cena. Berkali-kali Gustavo Cena. Ya, pertandingan Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007 PSMS Medan menghadapi Sriwijaya FC baru saja berakhir babak pertama dengan kedudukan sementara adalah 0-1 untuk keunggulan Sriwijaya FC, di mana gol tadi dicetak oleh Anaru Obiora. Inilah dia wasit Purwanto asal Kediri yang memimpin jalan pertandingan dan juga penyokong Marcus Harrison yang tampil cukup baik di babak pertama, dan Anaru Obiora sang pencetak gol pertama bagi Sriwijaya FC di babak pertama pada menit yang ke-19 yang merubah kedudukan menjadi 0-1. Berusaha ditenangkan oleh Tony Sucipto. Indonesia, Anaru Obiora dan juga Kate Kayamba Gams tentunya akan memberikan yang terbaik, dan inilah dia kick off babak kedua. Sebuah serangan kali ini dari band berlian, umpan menyilang. Masih belum ada pemain dan kini datang Zarahan Kerangan. Sebuah peluang, apa yang terjadi babak pertama atau juga awal babak kedua ini. Kita lihat bagaimana Sriwijaya FC langsung menekan di awal babak kedua. Satu serangan yang begitu cepat, begitu terskema dengan bagus, dan begitu juga manisnya Zarahan tadi memaksimalkan satu bola tarik dari band berlian. Kembali lagi kali ini bola. Sundulan tadi dari Carlos Renato Elias masih berada di samping kiri dari gawang Marcus Harrison. Kita berharap meski dengan hanya tampil dengan 10 pemain di babak kedua, PSMS Medan jauh tampil lebih eksplosif, lebih terbuka, dan tanpa beban tentu saja. Dan kita juga berharap bagaimana anak Sriwijaya juga tampil dengan sepak bola kolektif yang mereka banggakan selama ini. Paling tidak untuk lebih melegitimasikan bagaimana bahwa gelar juara Copa Indonesia juga akan mereka bisa sandingkan dengan mahkota juara Liga Jarum Indonesia. Andres Formento. Isnan Ali kali ini bagi Sriwijaya FC. Tony Sucipto. Kate Jeremy Kayamba Gams. Julian Bohm. Andres Formento kembali kali ini. Gustavo Roberto Cena. Langsung saja umpan ke dalam kotak penalti. Telah berada dalam posisi offside James Kokolomel. Selamat Riyadi yang bermain cukup baik sebagai trio center back di semifinal menghadapi Persija Jakarta. Kali ini ditaruh sebagai bek kanan menggantikan Christian Warobai yang terkena akumulasi kartu. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini. Kita melihat bagaimana lapangan sudah mulai agak licin karena Jalak Harupat sudah mulai disiram oleh hujan. Kembali kali ini Zarahan Kerangan. Ada Usep Munandar. Rebutan bola terjadi. Meninggalkan lapangan permainan kembali. Lah dia Usep Munandar. Isnan Ali berikan bola kepada Kate Kayamba Gams kali ini. Masih Kate Kayamba Gams. Berhasil direbut kali ini oleh James Kokolomel. Masih James Kokolomel kali ini berusaha mendribling bola. Umpan langsung saja dia mengarah kepada pergerakan dari Saptiawan Sinaga. Masih Saptiawan Sinaga, kita lihat. Gustavo Cena. Kelihatan sebuah peluang kali ini. Masih James Kokolomel. Umpan masih berhasil diamankan. Iya, kita lihat bagaimana begitu disiplinnya pemain daripada Sriwijaya, sampai 7 pemain melakukan pertahanan, dan kita lihat sampai saat ini juga pada saat mereka melakukan serangan balik dan begitu cepatnya pemain-pemain juga dari lini pertahanan maju untuk menyongsong ke lini tengah daripada Sriwijaya.
Naru Obiora kali ini mengarah ke tiang jauh kepada Ben Berlian, terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Naru Obiora, Mas Ferry Kasim, Gustavo Cena kali ini. Masih Gustavo Cena yang menguasai bola. Umpan yang sangat baik dari Gustavo Cena kepada Andres Formento. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Di babak 8 besar, PSMS Medan bermain seri dengan Sriwijaya FC dan juga menang atas Persiwa Wamena dan akhirnya takluk 0-1 dari Arema Malang. Dan akhirnya menaklukkan Persipura Jayapura lewat adu penalti 5-4 dalam semifinal Liga Jarum Indonesia 2007 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembali kali ini pelanggaran. Gustavo Cena akan melakukan tendangan bebas kembali bagi PSMS Medan yang meraih peringkat 5 pada tahun 2006 di wilayah barat dan juga peringkat 8 besar di tahun 2005. Kembali umpan mengarah, ada Carlos Renato Elias berhasil menghalau bola. Naru Obiora berusaha mengejar bola. Ada Mas Ferry Kasim. Bola kali ini dikuasai oleh Legimin Raharjo. Julian Bohm. Kembali lagi kepada Legimin Raharjo. Gustavo Cena. Kembali lagi kali ini bola. Zarahan. Cukup kosong kali ini pertahanan dari PSMS Medan. Masih Zarahan. Ada Usep Munandar. Sedikit perubahan terjadi di barisan pertahanan dari PSMS Medan sepeninggal Murphy Komunplay yang terkena akumulasi kartu dan akhirnya harus keluar dengan kartu merah. Iya Rendra, kita bagaimana juga sebelum Murphy dikeluarkan oleh wasit dan kita tahu bahwa satu pemain bertahan juga Romi Dias Putra sudah dikeluarkan akibat cedera. Dan kita di sini praktis Usep berdiri sebagai pemain paling terakhir dan kita lihat apakah di sini Legimin yang ditempatkan untuk mengcover atau pemain yang lain untuk masuk membantu, dan apabila terjadi serangan balik sangat-sangat riskan karena kita tahu pemain dari Sriwijaya sangat cepat. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Sriwijaya FC. Ada Ben Berlian. Umpan kepada Kate Kemba Gums. Ada Legimin Raharjo. Bukan sebuah pelanggaran. Marcus Harrison kali ini menguasai bola. James Kokolomel. Berikan umpan daerah yang sangat baik kepada Saktiawan Sinaga yang tampil begitu mobile di pertandingan ini. Masih Saktiawan Sinaga kita lihat. Berhasil diamankan oleh Slamet Riyadi. Terdengar sayup-sayup di luar. Dukungan dari para Kampak dan juga Sriwijaya Mania yang hadir di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Dan juga tentunya dukungan doa dari masyarakat Medan dan juga masyarakat Palembang kepada para pemain yang bertanding di malam hari ini untuk memberikan yang terbaik kepada daerahnya masing-masing. James Kokolomel. Sebuah pelanggaran terjadi. Ya, satu kesempatan sebagai kita lihat bagaimana apabila pemain dari PSMS Medan mampu memaksimalkan set piece ini menjadikan gol, dan kita lihat di sini sangat dekat. Kita lihat bagaimana Naru Obiora pun juga membantu pertahanan. Menjaga pergerakan dari James Kokolomel dalam tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Sriwijaya FC. Saktiawan Sinaga mendapatkan ekstra pengawalan dari Haris Yulianto. Dua pemain dari dua gawang. Hampir saja sebuah peluang. Dan apa yang terjadi? Sebuah scrimmage di depan mulut gawang. Hampir saja para pemain dari PSMS Medan yang memang harus bisa memanfaatkan setiap bola mati untuk bisa menyamakan kedudukan setelah mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Ya, satu placing atau tendangan mengarah ke gawang sangat baik yang dilakukan oleh Cena, namun kita lihat bagaimana kembali Ferry Rotinsulu sangat tepat berada di tempatnya, di posisinya, sehingga kembali gagallah peluang dari PSMS Medan. Berada dalam posisi offside James Kokolomel.
Gustavo Cena. Kita lihat para pemain dari PSMS Medan menguasai jalan pertandingan dan melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Dan masih berhasil dipatahkan kali ini oleh Slamet Riyadi yang melakukan overlapping. Cukup jauh dia meninggalkan posnya. Ada Usep Munandar. Anaru Obiora kali ini berhasil merebut bola. Masih Anaru Obiora, kita lihat melakukan pergerakan. Masih terhadap Kate Kebagam. Salah pengertian dan bola berhasil diamankan dengan baik oleh Supardi. Kembali James Kokolomel. Ya, melihat jarak antara pemain dari PSM Medan begitu jauh, dan saya pikir long pass bukanlah satu solusi yang paling baik, karena kita lihat apabila long pass terjadi, tidak ada satupun pemain PSM Medan yang datang dari second line untuk membantu atau orang kedua untuk membantu umpan dari crossing tadi. Gustavo Cena. Mas Ferry Kasim. Usep Munandar. Supardi. Ferry Kasim kali ini. James Kokolomel. Kembali Mas Ferry Kasim. Gustavo Cena. Slamet Riyadi. Anaru Obiora kali ini. Masih Anaru Obiora, kita lihat. Berikan pada Ben Berlian. Sebuah umpan kembali dan berada dalam posisi offside. Ben Berlian. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan dari Ben jelas tadi dalam posisi yang offside. Ini dia, kita lihat. Tepat sekali ya. Satu keputusan yang tepat dari wasit Purwanto. Umpan tadi coba dibangun oleh Andres Formento. Wijay, Zarahan, Haris Yulianto. Ya, kita melihat dan merasakan betul bagaimana kehilangan 1-6 dari skuad PSMS Medan. Mereka seperti seolah-olah kalah dalam permainan, dalam penguasaan lapangan. Di mana-mana ada Sriwijaya. Zarahan. Kembali kali ini kepada Ben Berlian. Langsung umpan. Berhasil ditangkap dengan baik oleh Marcus Harrison. Dan kalaupun ada yang bisa dimunculkan adalah penampilan yang lumayan bagus dari seorang penjaga gawang bernama Marcus Harrison. Dan partai ini sebetulnya juga diwarnai dengan penampilan yang atraktif dari kiper, dari penjaga gawang dari kubu kedua tim. Ferry di Sriwijaya dan juga Marcus di skuad PSMS Medan. Sebuah penyelamatan tadi dilakukan oleh Isnan Ali. Menutup ruang gerak dari James Kokolomel yang sepertinya sudah bermain free roll untuk membantu lapangan tengah dari PSMS Medan. Sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana Supardi melakukan overlapping. Kita memang tidak melihat Supardi seperti di babak pertama, di mana Supardi lebih banyak menutup posisi di sektor sebelah kanan pertahanan dari PSMS Medan yang ditinggal setelah Murphy Kemunplay hilang terkena akumulasi kartu kuning. Dan kita juga bisa melihat bagaimana penampilan anak-anak Sriwijaya juga tetap dengan pakem seperti apa yang mereka tampilkan pada babak pertama. Ya, bermain dengan sangat disiplin di lini belakang, dan begitu mereka memegang bola, mereka dengan cepat keluar, mengalirkan sebuah fast break yang merepotkan pertahanan PSMS Medan. Kembali kali ini tekanan dari Legimin Raharjo atau juga Saktiawan Sinaga. Masih Saktiawan Sinaga. Sebuah tendangan begitu keras. Sebuah penyelamatan kali ini. Bagaimana Saktiawan Sinaga tampil begitu baik. Bergerak sendirian di barisan depan. Menunjukkan kelasnya sebagai salah satu striker terbaik yang ada di Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, saya pikir percobaan seperti ini meski ada kesan spekulatif dan jauh dari luar kotak penalti juga adalah sebuah solusi yang bagus buat anak-anak Medan ketika mereka disulitkan untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam areal penalti Sriwijaya. Ya, terhitung baru inilah pertama syuting yang berani dilakukan oleh anak Medan, oleh Sakti, dan kita di sini kembali bola rebound dengan tidak siapnya Formento untuk menyambar atau menyambut bola. Kembali hilang peluang yang dimiliki anak Medan. Saya pikir di sini ada indikasi PSMS mampu mengejar ketertinggalannya apabila juga mereka lebih berani melakukan shooting dari jarak jauh untuk
mencari solusi apabila mereka tidak bisa untuk memasuki daerah jantung pertahanan daripada Sriwijaya. Yo, sebuah pelanggaran kali ini kepada Saktiawan Sinaga, dan apakah kartu kuning akan diberikan kepada Slamet Riyadi? Telah 4 pemain dari Sriwijaya FC terkena kartu kuning. Dan telah 3 pemain belakang yang terkena kartu kuning, yaitu Karis Yulianto, Renato Elias, dan sekarang Slamet Riyadi. Harus berhati-hati para pemain dari Sriwijaya FC. Memang pergerakan yang begitu liar yang diperagakan oleh Saktiawan Sinaga. Saya pikir ini sebuah sliding yang berani dan sekaligus membahayakan dari penetrasi solo yang dilakukan oleh Sakti Sinaga. Carlos Renato Elias. Kembali lagi sebuah peluang dari anak-anak PSMS Medan, masih belum bisa menghasilkan sebuah gol. Band-band berlian kali ini. Ada Mas Ferry Kasim, Usep Munandar, lagi Minta Harjo, berhasil direbut kali ini. Anaru Obiora berikan kepada Kate Kayamba Gams, lalu deras meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSMS Ayam Kinantan Medan. Mas Ferry Kasim. Zarahan. Slamet Riyadi kali ini. Balik lagi band-band berlian. Slamet Riyadi. Zarahan yang menguasai bola. Wijay. Isnan Ali. Dari Supardi berhasil memotong bola. Gustavo Roberto Cena. Potong saja tadi oleh Carlos Renato Elias. Kembali kali ini Gustavo Cena. Kartu kuning. Ya. Satu gerakan yang disengaja oleh Cena. Ya, menghentikan bola dengan sengaja menggunakan tangan, harus diakhiri kartu kuning oleh wasit Purwanto terhadap Gustavo Cena. Bola lagi kali ini Gimin Raharjo. Zarahan. Tony Sucipto. Kate Kayamba Gams. Wijay. Band-band berlian kali ini. Kita lihat band-band berlian berikan umpan. Masih ada Usep Munandar. Julian Bohm. Gustavo Cena. James Kokolomel. Masih James Kokolomel berikan kembali kepada Julian Bohm. Supardi. Kembalikan kepada Julian Bohm. Memainkan bola dari kaki anak-anak PSMS Medan. Mereka cukup bersabar untuk mencari celah pertahanan. Ya, kali ini bola dari sektor sebelah kiri. Umpan yang cukup baik kali ini kepada Saktiawan Sinaga. Kita lihat bagaimana sebuah peluang emas dari PSMS Medan. Satu setup serangan yang sabar, rapi, dan dingin. Kita lihat bagaimana James Kokolomel memberikan bola lambung dan Formento meneruskan bola lewat sundulan, dan ini dia Sakti. Saya menaik tinggi di atas Mister Ferry Rotinsulu. Ya, tadi saya melihat di situ ada satu gerakan pemain daripada Sriwijaya untuk melakukan hal
bluffing terhadap Sakti, berlari di depan wajah dari Sakti sehingga mungkin Sakti juga sedikit agak terganggu dalam melakukan heading. Namun saya pikir ini ada peluang yang sangat-sangat baik yang dimiliki oleh PSMS Medan. Annaru Obiora balik Usep Munandar berhasil memotong bola, meninggalkan lapangan permainan. Inilah dia Usep Munandar tampil begitu sempurna mengawal barisan pertahanan PSMS Medan sejauh ini. Sepeninggal Murphy Komunple. Peluang kali ini melalui Kate Kayama-Gams dan sebuah tendangan dan penyelamatan dari Marcus Harrison. Peluang emas dari Kate Kayama-Gams berhasil digagalkan oleh Marcus Harrison dalam sebuah peluang 1 lawan 1. Satu kesempatan yang sangat-sangat bagus dan 100% mesti berubah menjadi gol tadi. Tapi kita melihat juga bagaimana Marcus juga dengan cermat dan pada posisi yang tepat. Julian Bohm kali ini. Masih Julian Bohm. Kate Kayama-Gams berikan bola kepada Zarahan Kerangan. Masih Zarahan. Kali ini Kate Kayama-Gams. Wijay. Masih Wijay menguasai bola. Ben-Ben Berlian yang sering berada dalam posisi kosong di sektor sebelah kiri pertahanan PSMS Medan. Datang membantu kali ini Zarahan. Masih Zarahan, kita lihat berikan umpan cukup baik dan berada depan. Kembali berada dalam posisi offside Annaru Obiora. Iya, terlepas dari ini perangkap offside atau misalnya juga kita tahu di sini memang offside terjadi, namun bagaimana kembali serangan? Sebuah tendangan kembali dan penyelamatan dari Marcus Harrison. Ya, digempur habis-habisan Marcus Rendra, Harrison. kita lihat tadi bagaimana kembali Marcus berdiri tepat pada posisinya, dan apabila di sini Marcus tidak bermain, saya pikir gol akan banyak terjadi untuk kubu PSMS Medan. Beberapa kali kita lihat bagaimana reaksi yang bagus dari Marcus. Mengamankan gawang Medan dari gempuran anak-anak Palembang. Oh! Oh! Peluang terjadi. Sebuah scrimmage di depan gawang. Kita lihat bagaimana Saktiawan Sinaga kembali mendapatkan sebuah peluang emas. Satu kesalahan yang lumayan fatal dari Haris Yulianto tadi. Dan kita melihat bagaimana Sakti melepaskan tendangan first time keras, di blocking dengan bagus oleh Ferry Rotinsulu. Hanya melahirkan sebuah sepak pojok. Kita lihat bagaimana handball terjadi di dalam kotak penalti. Tendangan bebas kali ini bagi Sriwijaya FC. Ya, cukup menarik kita di sini bagaimana atraksi kedua kiper dari kedua tim yang memang adalah pemain dari tim nasional yang kita miliki saat ini cukup baik pada posisi yang sangat tepat untuk mengantisipasi bola. Ya, Kembali kali ini bola beredar. Gustavo Cena dikawal dia oleh Tony Sucipto. Julian Bohm. Saktiawan Sinaga tadi. Mas Ferry Kasim. Julian Bohm kembali. Masih Julian Bohm. Umpan kali ini kepada James Kokolomel. Masih James Kokolomel menguasai bola. Pelan-pelan dia berikan bola kali ini kepada Andres Formento. Sebuah umpan dan... James Kokolomel membuat publik dari Medan dan juga Kampang yang hadir di stadion bergembira menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. saya pikir ini adalah sebuah inspirasi yang sangat-sangat bagus. Sebuah kerja keras yang begitu optimal dari seorang James Kokolomel sebelum dia melahirkan sebuah gol balasan yang juga dengan sangat bagus. Dan kredit plus lain adalah dari Andres Formento. Ini dia umpan tariknya sangat cerdas dan Lomel juga dengan cepat melakukan sebuah gerakan yang menusuk, melepaskan bola dengan kaki kanannya sambil menjatuhkan badannya. Ini dia. Ya, satu gol yang sangat-sangat dramatis. Kita lihat di sini bagaimana ada 4 pemain bertahan daripada Sriwijaya dan kita lihat coming from behind yang dilakukan oleh James Kokolomel sangat-sangat baik dan dia menyambar bola dari Formento, dan kita lihat bagaimana ekspresi dari semua orang yang ada di bench sangat-sangat gembira bahagia dengan gol yang tercipta.
Satu sama Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Sebuah serangan kali ini. Bagaimana PSMS Medan walaupun bertanding dengan 10 pemain mampu menyamakan kedudukan. Andres Formento kali ini berusaha mengejar bola. Ya, sudah mulai mungkin dari faktor stamina yang sudah mulai berkurang. Kita lihat bagaimana sudah mulai kehilangannya komunikasi antara pemain bertahan daripada Sriwijaya yang menyebabkan gol tercipta. Kita lihat di sini. Sebenarnya cuma sedikit pemain dari PSMS Medan yang berada di kotak penalti, namun mereka mampu menciptakan gol. Kembali Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena menguasai bola. Berikan bola kepada Supardi. Terus menggembur, terus mengurung pertahanan dari Sriwijaya FC. Kita lihat para pemain dari PSMS Medan. Marcus Horizon yang sepertinya sudah bermain sebagai seorang libero. Berada dalam posisi offside, James Kokolomel, seorang pemain yang merubah keadaan di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung malam hari ini. Ya, dan beberapa kali saya sering menjuluki seorang James Kokolomel sebagai seorang pemain yang sangat oportunis. Dia bisa memerankan diri sebagai seorang gelandang yang sangat produktif dan juga sebagai seorang striker yang juga berbahaya di dalam dan juga di luar kotak penalti lawan. Ya, saya di sini melihat begitu pintarnya seorang Freddy Muli merubah strategi permainan dengan menaruh dua striker yaitu Formento maupun juga Sakti sehingga James Kokolomel luput dari perhatian pemain bertahan daripada Sriwijaya sehingga dia mampu tiba-tiba muncul dan menjadi penyelamat bagi timnya saat ini. Kembali James Kokolomel berikan bola kepada Saktiawan Sinaga. Dan harus ada satu hal lagi yang harus ditambahkan kepada seorang James Kokolomel. Dia adalah momok bagi Sriwijaya FC dengan 2 golnya di babak 8 besar dan kali ini golnya kembali di Grand Final. Ya, bahkan Rendra juga Zarahan juga pernah mengatakan bahwa pemain yang sangat ditakutkan dari kubu PSMS Medan adalah James Kokolomel, pemain yang begitu berbahaya yang dimiliki oleh PSMS Medan. Dan juga satu yang penting yang bisa kita cermati adalah bagaimana pintarnya seorang Freddy Muli dengan mengubah skema main dan menginstruksikan kepada semua 10 pemain yang beredar di lapangan. Dan siapapun yang keluar sebagai pemenang dalam partai puncak ini adalah sebuah sejarah baru dalam era Liga Indonesia. Gelar pertama buat PSMS Medan, itu juga berarti gelar pertama buat Sriwijaya. Dan saya pikir ada sejarah lain bahwa sangat mungkin mahkota pemain terbaik akan didapatkan oleh salah satu dari 2 penjaga gawang yang beredar dalam partai puncak ini. Apakah itu buat Ferry Rotinsulu atau juga buat seorang Marcus Horizon. Cornelius Winkru masuk menggantikan band-band berlian. Sepertinya sebuah signal menyerang akan diperagakan oleh Sriwijaya FC di sisa waktu kurang dari 20 menit di babak kedua ini. Saya pikir ketika Murphy Komumple sudah keluar dan PSMS tampil dengan hanya 10 pemain, ketika Rahman juga tetap bertahan dengan bermain dengan mengkonsentrasikan ke lini pertahanan dengan sesekali melakukan serangan balik, sebetulnya harus diubah dengan lebih banyak memainkan pola-pola yang ofensif di sini. Sebenarnya satu hal yang tadi saya agak sedikit ragu melihat permainan Sriwijaya di awal babak kedua tadi karena kita lihat dengan bermain 10 orang Sriwijaya tidak memberikan tekanan yang sangat-sangat kembali pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Akankah sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto? Jelas ini adalah kartu kuning. Ya, melanjutkan apa yang saya katakan tadi Rendra. Kita lihat bagaimana sebenarnya mereka mempunyai peluang atau chance untuk melakukan serangan-serangan dari awal babak kedua tadi. Namun mereka tidak melakukan itu dan justru mereka membiarkan kembali PSMS Medan yang keluar melakukan penyerangan. Dan mereka kembali menunggu. Ya. Sebenarnya dengan kurangnya pemain dari PSMS Medan 1 orang, saya pikir mereka tidak perlu melakukan hal itu dan mereka harusnya lebih berani menekan PSMS Medan untuk mencari gol kedua karena 1 gol belum bisa diartikan itu suatu kemenangan buat tim Sriwijaya. Dan kita melihat bagaimana seorang Ferry pun harus keluar sendirian melakukan sebuah aksi penyelamatan meski dengan berbuah kartu kuning. Sebuah sliding yang membahayakan gerakan dari Andres Formento. Kembali kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Purwanto. 7 kartu kuning telah ia keluarkan, 5 untuk Sriwijaya FC dan 2 untuk PSMS Medan. Ya, satu hal yang menarik yang kita tahu bahwa pada saat penyisian di 8 besar, PSMS Medan sempat leading dengan skor 2-1 namun akhirnya juga disamakan dengan Sriwijaya. Namun sekarang kondisi hampir sama tapi tidak dengan pemain yang sama dan 11 pemain mampu
dimasukkan gol oleh 10 pemain PSMS Medan. Saya pikir di sini bagaimana maintenance yang dilakukan oleh Freddy Muli untuk mempertahankan skor ini mungkin apabila bisa sampai di adu penalti nanti. Kita lihat bagaimana Saktiawan Sinaga duel dia dengan senior Haris Yulianto. Kita lihat dua pemain dengan dua temperamen yang cukup tinggi ini berduel di malam hari ini. Sebuah tendangan placing tadi dilakukan oleh Gustavo Chena, maksudnya ke tiang jauh, masih berada di atas sebelah kiri gawang Ferry Rotinsulu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada 25 menit atau 15 menit ke depan. Tetapi bermain dengan safety di sini adalah pilihan yang salah buat saya. Karena apapun, do the best dari semua pemain yang beredar di lapangan adalah yang terbaik. Dan ini juga sebagai suatu warna penting bahwa ini adalah Grand Final Liga Jarum Indonesia. Partai puncak. Anaru Obiora berhasil melewati Julian Bohm. Zarahan kali ini bermain di sektor sebelah kanan. Setelah Corinthians Spring Crew masuk menggantikan Ben Berlian. Kembali umpan-umpan yang sangat cepat. Peluang kali ini sebuah tendangan masih berada di atas gawang dari Corinthians Spring Crew. Ya, satu kesempatan first touch yang dimiliki oleh Corinthians Spring Crew. Sayang sekali shooting begitu jauh dan kembali kita lihat bagaimana di sini indikasi memang kurangnya pemain bertahan daripada PSMS Medan sehingga begitu gampangnya Corinthians masuk dari belakang dan melakukan shooting dan kita lihat memang cuma ada 4 pemain yang bertahan. Bagaimana tadi Wijaya memberikan umpan melalui dadanya kembalikan kepada Corinthians Spring Crew. Sentuhan pertama dari Corinthians Spring Crew, sebuah tendangan masih berada di atas gawang dari penjaga gawang Marcus Harrison. Kembali sebuah pelanggaran dari Carlos Renato Elias terhadap Andres Formento. Tendangan bebas kali ini bagi PSMS Medan. Kembali Gustavo Chena akan menjadi sang eksekutor. Di bola-bola mati PSMS Medan. James Kokolomel. Mas Ferry Kasim kali ini berikan umpan kembali kepada Gustavo Chena. Berhasil dipotong. Zarahan kali ini. Wijay. Kerjasama cukup baik. Usep Munandar, seorang pemain asal Bandung sepertinya sudah sangat paham dengan gaya rap-rap dari Medan. Ya begitu lugasnya kita lihat bagaimana juga dia tidak mau gawangnya didekati oleh pemain Medan Sriwijaya sehingga dia juga membuang bola sejauh-jauhnya. Dan paling tidak juga bisa sedikit demi sedikit memperlambat waktu, Rendra. Ya, meski unggul dalam soal kuantitas pemain, tetapi kita melihat bagaimana sekarang Sriwijaya dalam keadaan under pressure. Ketika mereka dengan mengejutkan tadi dicolong oleh gol James Kokolomel. Kembali kali ini bola berada dalam kotak penalti. Andres Formento, masih Andres Formento dalam kotak penalti. Kali ini berusaha menduel dia. Masih gagal. Andres Formento melewati Isnan Ali. Langsung saja satu serangan balik kali ini dibangun oleh anak-anak dari Sriwijaya FC. Kita lihat bagaimana Anaru Obiora berusaha mendribbling bola begitu cepat. Berusaha melewati Legimin Raharjo. Yang memang seperti yang bertugas mengcover pertahanan dari PSMS Medan. Aksi dari Marcus Harrison. Kembali lagi kali ini Mas Ferry Kasim. Maksudnya tadi kepada James Kokolomel. Berhasil dikuasai oleh Ferry Rotinsulu. Carlos Renato Elias, Selamat Riyadi kali ini. Balikan kepada Carlos Renato Elias. Tony Sucipto. Isnan Ali yang dituju ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi Haris Yulianto. Corinthians Spring Crew. Selamat Riyadi datang membantu. Berusaha melewati Gustavo Chena. Zarahan kali ini. Masih Zarahan kerjasama berusaha dengan Anaru Obiora. Berhasil digagalkan. Sebuah serangan dari Gustavo Chena. Maksudnya berikan kepada Andres Formento. Haris Yulianto. Wijay kali ini. Umpan maksudnya. Lebih dekat kepada Marcus Harrison. Relax sekali kita lihat Marcus.
Ya, sedikit terdengar sayup-sayup FM meneriakan konsentrasi ya. Kita lihat di sini memasuki menit-menit akhir, memang konsentrasilah yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak Medan untuk mempertahankan skor yang ada. Kembali sebuah pelanggaran dari Isnan Ali. Andres Formento memberikan sebuah umpan kepada James Kokolomel untuk bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Gustavo Cena. Saktiawan tadi. Hasil diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Tony Sucipto. Kate Kayamba Gams. Anaru Obiora. Kembali kali ini Anaru Obiora, ada Cornelius Finkru dan juga Kate Kayamba Gams di tengah. Ada Supardi yang berusaha mengawal. Anaru Obiora, umpan kali ini bagaimana? Sebuah peluang dan telah berada dalam posisi offside. Cornelius Finkru. Ya, kita lihat dari sudut sempit. Satu bola yang disodorkan oleh Obiora dan Cornelius Finkru sendirian dalam keadaan offside. Kembali sebuah pelanggaran. Haris Yulianto terhadap Andres Formento. Ayo! Gustavo Cena. Kembali kali ini Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena, kita lihat Isnan Ali berusaha mengawal. Masih Gustavo Cena, kita lihat sendiri dia berusaha melewati sekitar 3 pemain dari Sriwijaya FC. Anaru Obiora berikan bola kepada Kate Kayamba Gams. Masih Kate Kayamba Gams kali ini menguasai bola. Berikan bola kepada Cornelius Finkru. Zarahan kali ini kawal dia oleh Mas Ferry Kasim. Masih kita lihat bagaimana Zarahan berikan bola ke tiang jauh. Marcus Harrison langsung saja menjemput bola. Sebuah hal yang mungkin yang bisa kita cermati adalah penampilan dari PSMS Medan yang begitu tenang dan begitu bersabar walaupun mereka tadi sempat tertinggal dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan. Dan dari buah kesabarannya mereka berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari James Kokolomel walaupun dengan 10 pemain. Dan kali ini sebuah serangan, kita lihat bagaimana Cornelius Finkru menabrak Marcus Harrison. Kita lihat 2 pemain. Ya, Yang memang masih di garis, kita lihat bagaimana, saya pikir tadi wasit meniupkan pelanggaran justru untuk Marcus karena bola sudah masih berada di luar, namun memang kita lihat bola masih di garis dan Cornelius lah yang melanggar. ya, ada seorang pemain dari PSMS Medan, Usep Munandar, masih tergeletak. Tentunya akan menjadi suatu masalah besar apabila Usep Munandar mengalami cedera di malam hari ini. Karena dia adalah palang pintu terakhir bagi PSMS Medan. Nadia Usep Munandar, Saktiawan Sinaga dan juga Carlos Renato Elias. Gustavo Cena, kerjasama dia dengan Andres Formento tadi. Berhasil ditutup pergerakan oleh Carlos Renato Elias. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSMS Medan. Kembali lagi Saktiawan Sinaga yang dituju. Sebuah pelanggaran dari Saktiawan Sinaga terhadap Zarahan.
Carlos Renato Elias. Zarahan kembali kali ini kepada Wijay. Masih Zarahan, Wijay kembali. Berhasil direbut oleh Andres Formento. Sebuah serangan kali ini kepada James Kokolomel. Duel 1 lawan 1 dengan Haris Sulianto. Kita lihat bagaimana James Kokolomel. Masih gagal dia melewati Haris Sulianto. Umpan kali ini merubah arah. Maksudnya tadi kepada pergerakan dari sektor sebelah kiri. Meninggalkan lapangan permainan. Oh, belum, ternyata masih ada Mas Ferry Kasim yang berhasil menggapai bola. Maksudnya memberikan bola ke dalam kotak penalti. Berhasil dipotong oleh Carlos Renato Elias. Kita lihat Mas Ferry Kasim masih tergeletak. Ya, memang kita lihat bagaimana Mas Ferry bermain sejak dari semifinal. Bahkan di final ini bermain cukup baik dan dia menunjukkan tanggung jawab yang sangat baik menggantikan posisi daripada Mahyadi. Namun saya melihat apabila juga dengan kondisi seperti ini, saya pikir ada baiknya juga untuk memasukkan Mahyadi mengisi posisi yang ditempati oleh Mas Ferry. Ya, memang ada nama Mahyadi dalam daftar pemain yang beredar di bangku cadangan PSMS Medan dan Mas Ferry yang bertarung ekstra keras. Ya. Barangkali kalau terus dipaksakan boleh jadi bisa menjadikan satu bencana berikut buat anak PSMS Medan. Ya, apalagi kita lihat bahwa di posisi sekarang di posisi yang ditempati oleh Mas Ferry, disitulah bermain Zarahan yang bertukar posisi dari kiri ke kanan sehingga saya pikir tenaga Mas Ferry bisa cukup terkuras dengan menjaga Zarahan. Anaro Obiora. Ya, kita lihat bagaimana harus mendapatkan perawatan Mas Ferry Kasim. Sebuah tindakan fair play baru saja dilakukan oleh para pemain. Lemparan ke dalam kali ini Slamet Riyadi. Zarahan kita lihat dengan sebuah skill individu yang sangat-sangat luar biasa. Kembali lagi kali ini tekanan dari Anaro Obiora dikawal ketat oleh Mas Ferry Kasim dan juga ada Legimin Raharjo yang terus menjadi pemain yang mengcover setiap sudut dari pertahanan yang kosong bagi PSMS Medan. Marcus Horizon. Tony Sucipto. Marcus Horizon. Terbang dia untuk menggapai bola. Andres Formento kali ini. Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena, sebuah tendangan kali ini. Tipis berada di samping kiri dari gawang Ferry Rotinsulu. Sebuah tendangan placing bola yang dilakukan oleh Gustavo Cena. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Cena juga sudah sangat-sangat bagus ketika dia ingin melakukan sebuah placement dan agak sedikit kurang terjaga memang akurasinya. Satu menit tambahan waktu di babak kedua ini. Zarahan masih berhasil diamankan oleh Mas Ferry Kasim. Kembali kali Mas Ferry melakukan overlapping menyerang. Berikan bola kepada Andres Formento. Sebuah pelanggaran di depan wasit. Wijay terhadap Saktiawan Sinaga. Zarahan kali ini. Umpan daerah kepada Anaro Obiora. Sebuah peluang kali ini tentunya bagi Sriwijaya FC. Kerjasama 3-1-2 dan Kate Kayama Gams. Apa yang terjadi kita lihat. 3 pemain menutup ruang gerak dari Kate Kayama Gams. Perebutan bola. Dan baru saja wasit Purwanto meniupkan peluitnya menandakan babak kedua Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007 antara PSMS Medan menghadapi Sriwijaya FC berakhir. Kedudukan adalah 1-1 dan pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Gol dari Anaro Obiora berhasil disamakan oleh James Koko Lomel. Dan mitra sepak bola, kita kembali lagi dengan perpanjangan waktu setelah pesan-pesan berikut ini.
Perpanjangan waktu telah dimulai. Kali ini Zarahan berikan bola kepada Koridus Finkro. Gustavo Cena. Alamsyah masuk menggantikan Wijay. Kembali kali ini tekanan dari Gustavo Cena. Sebuah pelanggaran. Kartu kuning sepertinya akan kembali dikeluarkan. Kali ini diberikan kepada Isnan Ali. 4 pemain belakang dan juga penjaga gawang dari Sriwijaya FC telah mengantongi kartu kuning. Ya, satu kepintaran ini yang dimiliki oleh seorang Cena. Dia melakukan dribbling, berani menekan, memasuk ke daerah pertahanan daripada Sriwijaya dengan mengharapkan adanya tackling atau pelanggaran terhadap dirinya. Dan disini kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh PSMS Medan untuk menciptakan gol. Sebuah sport yang menarik buat anak-anak Medan. Bersiap-siap Gustavo Cena. Diam, naik. Masih ada Hari Sulianto. Kita lihat bagaimana tadi seorang Supardi. Bagaimana kita lihat Coach Rahmat Dermawan. Balik kali ini Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena, kita lihat. Kembali sebuah pelanggaran. Sebuah usaha yang cerdik dari Gustavo Cena. Melakukan dribbling sampai penetratif ke dalam kotak penalti Sriwijaya sambil berharap terjadi sebuah pelanggaran, dan ini dia yang ditunggu oleh seorang Cena. Dan kembali sebuah peluang yang saya pikir lumayan bagus. Kita lihat bagaimana sebuah peluang dari PSMS Medan untuk bisa mencetak gol melalui bola-bola mati ini. Kita lihat bagaimana siapa yang mengambil tendangan bebas ini. Jarak yang sangat ideal untuk melakukan pressing ke dalam gawang. Ada juga Legimin Raharjo dan Gustavo Cena. Sebuah tendangan dan hampir saja tipis berada di samping kanan gawang dari Ferry Rotin Sulu. Ya, satu tendangan yang sangat baik. Kita lihat bagaimana di sini dengan kepintarannya semua pemain mengira bahwa dia akan melakukan pressing bola dengan bola atas, namun dia justru menendang dengan bola mendatar dan hampir saja kembali gawang dari Ferry dijebol oleh Cena. Bagaimana kembali lagi Zarahan memberikan sebuah atraksi kepada para penonton yang tentunya menyaksikan partai ini. Sebuah peluang kali ini bagaimana Zarahan kali ini sebuah tendangan dan sebuah penyelamatan kali ini masih ada Anaru Obiora dan penyelamatan dari Marcus Horizon. Satu kredit plus berikut untuk Marcus Horizon. Kita lihat begitu tepat positioning dari seorang Marcus. Ya, sebelumnya ada pergantian pemain. Safrudin masuk menggantikan Isnan Ali. Ya, memang ada maksud yang sangat baik tadi dilakukan oleh James Kokolomel dengan melakukan sekali kontrol bola dan ingin melakukan pressing kepada Sakti. Namun saya melihat apabila dia melakukan sekali sentuhan saja langsung ke Sakti, kemungkinan akan lain ceritanya apabila bola memang bisa mengarah ke Sakti. Kita melihat kelelahan begitu tinggi dialami oleh para pemain dari kubu kedua tim, dan saya melihat satu sorot sentral adalah Bom Julien yang sudah mulai kelihatan berat dalam melakukan setiap pergerakan. Balik Gustavo Cena. Saktiawan Sinaga tadi. Balik Gustavo Cena. Alamsyah kali ini. Sebuah pelanggaran terjadi. Legimin Raharjo. Ya, kembali kartu kuning kali ini dikeluarkan kepada Alamsyah. Ya, babak pertama perpanjangan waktu telah usai dan kali ini perpanjangan waktu kedua atau juga 15 menit kedua akan dilangsungkan dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Inilah ada Gustavo Cena, Anaru Obiora. Masih akan terus bertanding. Ya, kembali lagi kita menuju ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Soreang atau juga Kabupaten Bandung. Kita menyaksikan inilah dia perpanjangan waktu yang kedua 15 menit. Baru saja kick off dilakukan. Kedua tim telah berganti posisi. Berada dalam posisi offside tadi Andres Formento yang berusaha mengejar bola.
Ada Slamet Riyadi, berikan bola kepada Tony Sucipto. Kate Kayama Gams. Kali ini bola kepada Anaru Obiora. Sebuah peluang kali ini. Apa yang terjadi? Masih bisa diamankan oleh barisan pertahanan dari PSMS Medan. Safrudin tadi berusaha mengirim bola. Masih berhasil diamankan oleh Supardi. Ya, Mahyadi Panggabean masuk menggantikan Julian Bom. Inilah dia sang pengantin baru yang akhirnya tampil di Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Mainkan Mahyadi yang punya nafas menyerangnya jauh lebih bagus. Apakah bisa memberikan satu kontribusi yang berarti buat anak Medan, kita nantikan. Alam satu sundulan dan sebuah gol dari Kate Kayama Gams merubah kedudukan menjadi 2-1. Bagaimana gol dari Kate Kayama Gams ini disambut meriah tentunya. Berubah kedudukan menjadi 2-1 lewat tendangan penjuru yang berhasil diamankan atau tidak berhasil diamankan oleh Marcus Horizon. Dan ini tentunya menjadi sebuah partai yang masih akan menyisakan sebuah drama dalam klasik gol yang akan terjadi dalam perpanjangan 2 kali 15 menit. Begitu cepat kita lihat bagaimana Gams menyeruak di antara deretan pemain-pemain belakang Medan. Dan ini dia, sebenarnya sedikit dibelokkan oleh salah satu nama dari pemain belakang PSMS Medan. Ya, satu umpan yang sangat baik, dan kita di sini kembali Gams menunjukkan kapasitasnya sebagai pencetak gol yang paling subur juga yang dimiliki oleh Sriwijaya, dan akhirnya Gams memecah kebuntuan Sriwijaya. Kembali lagi kali ini. Tekanan dari para pemain dari PSMS Medan kali James Kokolomel. Datang membantu Supardi kali ini. Perebutan bola dan sebuah gol! Ya, ternyata memang sudah berada dalam posisi offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kita jelas bagaimana James Kokolomel. Kita melihat bagaimana posisi James. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Supardi, dan James bersama Formento jelas-jelas berada dalam keadaan offside. James Kokolomel kali ini. Duel dia dengan Syafrudin. Masih James Kokolomel. Kita lihat bagaimana James Kokolomel dengan sisa-sisa tenaganya berikan umpan, berhasil dipotong oleh Haris Yulianto. Sepak pojok kali ini bagi PSMS Medan. Usep Munandar maju. Begitu juga dengan seorang Marcus Horizon yang telah maju ke depan. Sebuah tendangan kali ini kita lihat sebuah serangan. Gawang dari PSMS Medan telah kosong karena Marcus juga telah maju ke depan. Sebuah tendangan yang dilakukan oleh Zarahan dan sebuah gol! Zarahan berhasil mencetak gol ketiga dan sepertinya menancapkan kakinya untuk meraih double winners di malam hari ini. Sebuah keputusan dengan unsur perjudian yang sangat-sangat besar dari Marcus Horizon. Dan di sebelah sana sebuah kecerdikan yang juga sangat-sangat bagus dari Zarahan. Lihat bagaimana dia dengan sangat simpel menceploskan bola ke gawang yang kosong yang ditinggalkan oleh Marcus Horizon. Satu pemandangan yang kontradiktif yang sebetulnya agak sedikit miris buat skuad PSMS Medan. Ketika Zarahan dengan cerdik lewat sebuah umpan atau sebuah fast break yang sangat-sangat bagus melihat gawang Marcus yang sudah kosong, dan di situ dia gol ketiga Sriwijaya. Dan
Saya pikir sebuah sejarah besar segera terbentang di bumi Sriwijaya ketika dalam satu musim yang sama dua mahkota juara segera mereka kawinkan di ranah Palembang. Saya berani katakan bahwa sulit buat anak-anak Medan untuk bisa menyeimbangkan atau memetik 2 gol dengan sisa 4 menit saja di depan mata. Dan saya juga berani mengatakan bahwa sebentar lagi, ini soal waktu, Sriwijaya segera mendapatkan double winners setelah mereka di Stadion Gelora Bung Karno merebut mahkota juara Copa Haji Samsu Indonesia dan sekarang mahkota juara Liga Jarum Indonesia. Kembali kali ini tekanan dari anak-anak Medan. Kate Kayamba Gams. 3 gol yang berhasil dicetak oleh para pemain dari Sriwijaya FC. 3-3-nya adalah dari 3 pemain asing mereka yang memang berada di atas rata-rata. Itu Anaru Obiora, Kate Kayamba Gams, dan juga Zarahan Krangar. Kurang dari 20 detik lagi sejarah akan tercipta di Indonesia. Sebuah tim dengan nama Sriwijaya FC akankah bisa meraih double winners untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia, memainkan gelar Copa Indonesia dan juga Liga Jarum Indonesia. Ya, kita sudah masuki menit ke-30 dan akankah Wasit Purwanto akan meniupkan peluitnya? Sebuah penantian, sebuah hasil kerja keras yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun akan membuahkan hasil dengan double winners bagi Sriwijaya FC. Dan juga bukan untuk meremehkan kerja dari para pemain dari PSMS Medan. Sepertinya waktu tinggal sedikit lagi dan inilah dia sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Sebuah tim yang baru beredar sejak tahun 2005 berhasil menunjukkan kelasnya dengan meraih double winners. Mengawinkan Copa Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dengan sebuah gelar Liga Jarum Indonesia 2007 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kate Kayamba Gams dan juga penyesalan dari James Kokolomel harus diterima dan juga Marcus Horizon. Sebuah drama telah terjadi, sebuah hasil yang fantastis, sebuah hasil yang mungkin tidak bisa diterima oleh semua pihak. Tetapi sama-sama kita menyambut sang juara baru, sang juara yang berhasil meraih mahkotanya dengan hasil kerja keras lewat 627 kali partai di Liga Jarum Indonesia 2007. Dan kita ucapkan tentunya kepada Sriwijaya FC sebagai juara sejati Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, ini merupakan gelar top skor dari Christian El Loco Gonzalez yang meraih gelar top skor selama 3 tahun berturut-turut. Ya. Ini dia. Inilah dia Zarahan Krangar. Pemain yang lalu bermain untuk Persikapas Pasuruan dan sekarang bermain untuk Sriwijaya FC dan meraih gelar pemain terbaik Liga Jarum Indonesia 2007. Tahun 2006 gelar juara atau juga gelar pemain terbaik diraih oleh Maman Abdurrahman dari PSS Semarang. 2005 oleh Christian Warobai ketika itu memperkuat Persipura Jayapura, dan pada tahun 2004 oleh Ponario Astaman, 2003 oleh Musikan, 2002 oleh Ilham Jaya Kesuma. Kita lihat bagaimana sejumlah pemain dari Sriwijaya FC bersiap-siap untuk menerima hadiah sebagai juara Liga Jarum Indonesia 2007. Christian Lenglolo, pemain yang tidak tampil di partai Grand Final ini akibat mengalami cedera, memimpin rekan-rekannya, disusul oleh Kate Kayamba Gams. Ya, 627 partai telah dilalui dan juga dalam waktu 365 hari ketika Liga Jarum Indonesia 2007 bergulir pada tanggal 10 Februari 2007 dan akhirnya ditutup pada tanggal 10 Februari 2008. Dan inilah di akhir dari perjuangan selama 365 hari, sebuah juara baru dalam Liga Jarum Indonesia 2007. Sebuah prestasi pertama bagi tim Sumatera untuk meraih gelar juara Liga Jarum Indonesia 2007 Sriwijaya FC. Selanjutnya
Piala Presiden Republik Indonesia akan diserahkan oleh Ketua Badan Liga Sepak Bola Indonesia, Bapak Andi Darussalam Tabussala. Kita bisa melihat inilah dia juara baru Liga Jarum Indonesia 2007. Sebuah tim asal Sumatera yang menorehkan prestasi pertama dalam kancah sepak bola Indonesia. Sriwijaya FC yang tentunya bisa menorehkan sebuah prestasi yang sangat-sangat luar biasa.